Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali dalam program kita Bahtera Nuh, di mana kita akan membahas satu karya agung dari Hazrat Masih Maud alaihissalam yang berjudul Bahtera Nuh, atau di dalam bahasa Urdu kita juga sebut Kishti Nuh. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Munirul Islam Yusuf Syahid. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, dalam episode kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas buku Bahtera Nuh dari halaman 25 hingga halaman 27. Baik, kita langsung saja. Bapak, di sini di dalam buku ini Hazrat Masih Maud alaihissalam menyinggung mengenai kewafatan Nabi Isa alaihissalam dan bersabda bahwa Allah Ta'ala telah memberitahukan mengenai hal ini, kewafatan ini di dalam Al-Quran, di dalam kitab sucinya. Bisa Bapak terangkan bagaimana beliau alaihissalam di dalam buku ini memberikan penjelasan terkait dengan kewafatan Nabi Isa tersebut? Ya. Sebetulnya sangat jelas dan bukan hanya satu dua ya. Tentang tawafa ini ada kira-kira 23 ayat. Yang kalau diartikan dari hakikat maknanya itu sendiri, tawafa itu artinya sudah memang mematikan. Jadi kecuali seseorang yang dimatikan sementara itu adalah ditidurkan pada waktu malam hari, kemudian dia akan dikembalikan dan itu menjadi sadar kembali. Tetapi untuk Nabi Isa alaihissalam ini adalah merupakan satu ujian ya bagi umat manusia, karena tentang kewafatannya ini adalah suatu misteri yang sangat luar biasa. Oleh karena itulah satu halnya di dalam Al-Quran ada katakan wa qauluhum inna qatalnal masih Isa bin Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum. Nah, di situ saja jelas bahwa orang Yahudi mengatakan bahwa kami telah bunuh Isa bin Maryam rasulullah. Dibantah oleh Allah SWT dalam 3 versi beliau. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Qatala itu sendiri itu yang menimbulkan kewafatan. Tapi kewafatan itu bukan karena suatu tindakan kekerasan ataupun tindakan yang menyebabkan kematian yang dengan itu yang dilakukan oleh tangan orang Yahudi, tetapi adalah kematian yang wajar. Tidak pula juga kematian secara salib. Karena dalam kematian salib itu ada perkara yang menjadi tolok ukurnya. Yaitu untuk menistakan, menghinakan, dan menjadikan terkutuk. Karena terkutuklah dia yang terkulai di kayu salib. Nah, jadi ketujuan daripada orang Yahudi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam itu supaya terbukti bahwa dia orang yang dikatakan anak yang tidak tahu cikal bakalnya, sehingga mungkin dia bukanlah dari hubungan yang baik. Tetapi di sini memang wajah arada saya ayakulalahu kun fayakun itu udah rencana ilahi. Yang kedua lagi, yang uniknya itu di dalam Al-Quran dikatakan inni mutawafika. Akulah yang mewafatkan dia. Jadi di sini suatu yang secara tegas Allah Ta'ala perkara hidup dan matinya Nabi Isa aku yang tahu. Ya. Wanta ala kulli syai'in raqiba itu jadi Tuhan jadi beliau mengatakan bahwa falamata wafanta ini kunta anta raqib alaihim. Perkara aku mengajarkan ketauhidan setelah engkau wafatkan aku, engkaulah jadi pengawas. Nah, pengawasan itu adalah dalam segi ada mengenai ketauhidan yang akan berlangsung terus hingga hari kiamat. Jadi tidak akan dipersalahkan Nabi Isa alaihissalam kemudian karena kematian ini menimbulkan kemusyrikan, ya kan, menjadi anak Allah, menjadi penebus dosa dan juru selamat dan sebagainya, bukan kemauan beliau. Nah, itu adalah ujian dari Allah SWT yang dikatakan bahwa Tuhanlah yang akan menjadi raqib dan pemelihara daripada ketauhidan yang ada di dunia ini. Artinya kata tawafani di sana adalah mewafatkan. Ya, mewafatkan. Tidak ada kata yang lain. Ya, seperti kullu nafsin dha'iqatul maut itu sudah jelas setiap orang yang berjiwa itu hidup itu akan mati. Tidak ada kecuali illa Isa. Ya, wa ma Muhammadun rasul qad khalat min qabli rasul illa Isa, tidak ada. Jadi itu secara umum dia. Jadi kalau Allah SWT mengatakan
tawafa itu sudah jelas, walaupun di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa Nabi Isa itu sudah wafat misalnya. Tetapi ada suatu ungkapan kekuasaan Tuhan soal mematikan itu adalah perkara Tuhan, dan urusan dan kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku yang sama, Hazrat Masih Maud juga memberikan dalil logika atau dalil akli mengenai kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Bisa Bapak jelaskan? Ya, seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Qad khalat ini artinya seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul yang sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah wafat. Nah, kalau kita, artinya Allah Ta'ala membiarkan orang-orang mempercayai bahwa Nabi Isa barrafa'ullah ilaih itu artinya diangkat kepadanya, seolah-olah menistakan Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat di bumi. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam itu tetap hidup. Nah, di sini bukan masalah soal menistakan. Tetapi ada suatu perencanaan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketauhidan dulu yang telah diselewengkan, disalahartikan itu dengan ketauhidan Allah Ta'ala itu menjadi beralih kepada adanya kelahiran Isa dan menjadi anak Allah. Nah, itulah yang di akhir zaman nanti akan diluruskan oleh Hadrat Masih Maud SAW dengan ketauhidan yang murni. Nah, jadi di sini ada satu rahasia Allah Subhanahu wa taala menunjukkan segi akal tadi. Kalau Nabi Muhammad SAW wafat di muka bumi ini, bukan berarti Nabi Isa alaihissalam dianggapnya seolah-olah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman tentang Nabi Isa itu ada di langit. Nah, itu seolah-olah menistakan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Itu tidak demikian itu. Ya, justru nanti dengan Al-Quran yang menjelaskan itu bahwa Nabi Isa dengan ibunya karena yakulani ta'am itu dulu biasa makan dan minum, dan keduanya itu juga sudah wafat. Jadi sebagaimana Maryam alaihissalam itu sudah meninggal dunia, begitulah juga Nabi Muhammad Nabi Isa alaihissalam. Tadi juga dikatakan falamma tawafaitani kunta anta raqib alim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ya. Ketika beliau setelah wafat, engkaulah yang akan menjadi pengawas di atas mereka. Iya, betul. Artinya ketika kalau misalkan beliau masih tetap hidup, artinya beliau pun harus bertanggung jawab terhadap kesesatan yang terjadi. Kenapa dibiarkan saja? Jadi beliau menyatakan saya sudah terputus. Itu adalah dialog Nabi Allah SWT dengan Nabi Isa itu di akhirat itu. Di seolah-olah ditayangkan oleh Allah SWT. Inilah keputusan pada saat itu. Jadi ketika beliau sudah wafat, sebetulnya kewafatan beliau itu oleh Allah SWT diberitahu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Inna Jibril akhbarani anna Isa ibn Maryam asya isina wa mi'atasana. Jibril sebelum aku meninggal dunia itu memberitahukan bahwa Isa ibn Maryam itu hidup sampai 120 tahun. Nah, itulah yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu sebagai manusia biasa, ada keterbatasan. Bahkan dikatakan seorang nabi itu meninggal atau dia hidup separuh daripada nabi yang sebelumnya. Itu khusus mengenai antara umur Nabi Muhammad SAW dengan umur Nabi Isa alaihissalam. Artinya kalau memang Nabi Isa tetap hidup, sebagaimana kewafatan nabi-nabi diberitakan di dalam Al-Quran, tentu Al-Quran pun akan menceritakan kewafatan seseorang yang membiarkan tersesatnya umatnya. Umat yang begitu banyak itu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah dengan menyatakan bahwa Nabi Isa itu telah wafat merupakan cara agar kita sebut agama Kristen ini pada saat ini baru bisa mati? Ya, sebetulnya sunatullah itu dari dahulu ya, tentang ketauhidan itu kan timbul tenggelam. Ya, mulai dari Adam diajarkan tauhid, kemudian Nabi Nuhnya, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Sulaiman, Yahya, Daud itu adalah untuk kembali membangkitkan dan menghidupkan tauhid yang murni sebetulnya. Nah, ketika nanti di akhir zaman ini akan menimbulkan suatu penyimpangan yang sangat luar biasa itu dalam keesaan Tuhan. Ya. Al-Quran ataupun agama-agama tidak mengajarkan itu trinitas ataupun yang lain itu, tetapi kemurnian itu adalah hanya Tuhan yang satu. Nah, disitulah ketika masalah kewafatan Nabi Isa ini menimbulkan banyak pengertian yang menimbulkan akibatnya adalah munculnya trinitas dan penebusan dosa dan sebagainya. Inilah yang akan diluruskan oleh Hadrat Masih Maud SAW.
Nah, inilah yang disebutkan yuhyidin, itu menghidupkan agama, dan yaksirat sari wa yaqtulu khinzir. Nah, itu tujuan daripada Hadrat Muhammad SAW untuk mengembalikan itu kepada ajaran yang tauhid. Seperti halnya yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya daripada Bani Israel. Artinya ketika ingin menegakkan tauhid harus menghapuskan ajaran bahwa adanya Tuhan selain Allah Ta'ala. Ya. Dengan demikian harus menegakkan ajaran bahwa Nabi Isa yang dianggap Tuhan itu sudah mati. Ya. Begitu. Seperti contoh saja ya, Quran mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa seseorang itu tidak bisa dipikul oleh yang lain. Itu walaupun kalimat itu pendek ya, tapi itu sangat prinsipil, itu sangat mendasar sekali. Ya, tidak ada penebusan dosa jadi Tuhan mengutus anaknya lalu untuk menghapuskan dosa-dosa yang diwariskan oleh Adam alaihissalam. Itu kan hanya satu ajaran yang dogmatis yang diterapkan ke dalam agama itu. Sebenarnya Al-Quran tidak pernah mengajarkan itu bahwa dosa seseorang bisa dipikul oleh yang lain. Ya kan? Semua agama. Semua agama begitu. Nah, sekarang ketika seorang pendosa besar ketika datang lalu menyebutkan dengan darah sucinya telah menebuskan dosa umat manusia ini, itu yang seakan-akan menjadi syirik, ya, menjadi bagian daripada bahwa Tuhan itu ada lagi yang bisa menjadi syafaat dan sebagainya. Artinya mau tidak mau harus menegakkan bahwa Nabi Isa itu telah wafat. Telah wafat. Ya. Baik, selanjutnya disebutkan bahwa bagaimana peristiwa Mi'raj Rasulullah pun menjadi bukti atas kewafatan Nabi Isa. Ini menarik. Sebenarnya dalam suatu riwayat begini, ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Jibril alaihissalam, dan itu beliau sampai di langit pertama jumpa dengan Adam, dan di langit yang kedua jumpa dengan Yahya dan Isa. Nah, beliau menjelaskan bagaimana Nabi Isa alaihissalam, parasnya, wajahnya, kulitnya, rambutnya dan sebagainya. Dan di tempat yang lain beliau menjelaskan juga tentang Isa yang akan datang lain dengan yang beliau lihat dalam pada waktu Mi'raj. Nah, semua nabi-nabi itu sudah wafat. Ya, ada 8 nabi-nabi disebut itu, mulai daripada Nabi Adam, Yahya dan Zakaria, kepada Idris, lalu kepada Nabi Musa, Harun dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu adalah nabi-nabi pilihan. Dan semua itu arwah-arwah itu yang beliau jumpai di langit dengan para nabi itu. Dan termasuk juga Nabi Isa. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat itu pada waktu itu tidak ada akidah mempercayai Nabi Isa itu masih ada di langit. Tidak ada. Karena Nabi Muhammad sudah menjelaskan bahwa saya jumpa dengan Nabi Isa alaihissalam itu di langit yang kedua. Ya. Nah, jadi pada waktu itu baru nanti ketika kaum Nasrani itu banyak yang masuk ke dalam Islam. Nah, beliau tidak terima begitu saja ini. Tentu ada sesuatu yang harus ditafsirkan daripada Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam bahwa dia naik ke langit itu akan turun nanti. Nah, yang turunnya nanti itu yang tadi ada masilnya, ada buruzinya, ada bayangannya dan sebagainya itu. Jadi memang sangat unik ya tentang Nabi Isa kewafatan dan akan datang ini. Ya, itu menjadi suatu hal yang sangat menarik di dalam agama Islam ini. Artinya ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa di antara nabi-nabi yang telah wafat, artinya beliau pun telah wafat pada waktu itu. Sudah wafat. Kemudian poin yang kedua selanjutnya Bapak sampaikan bahwa wujud atau rupa Nabi Isa yang diceritakan oleh Hazrat Rasulullah dengan Nabi Isa yang akan datang kemudian itu berbeda. Artinya memang dua orang berbeda, bukan Nabi Isa yang lama yang akan turun. Ya, betul. Oke, baik. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, seandainya Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup, maka dengan wafatnya Rasulullah SAW tentu merupakan suatu kenistaan terhadap pribadi Rasulullah SAW. Mohon dijelaskan poin ini, kenistaan ini. Ya, seolah-olah gini ya, kalau beliau itu hidup ya, artinya yang memimpin dunia dan memberi hidayah dan petunjuk. Kalau Nabi Muhammad SAW itu kan sudah misalnya naudzubillah sudah meninggal dunia, itu peranannya sudah tidak ada lagi. Nabi seperti ketika Rasulullah SAW wafat, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat kepada jenazah Rasulullah, beliau mengatakan demi Allah, ya engkau sudah wafat dan kematian tidak akan datang 2 kali kepada beliau. Artinya beliau hidup selamanya. Jadi
apa kemuliaannya, keagungannya dan segala macam itu, karismanya itu tidak akan hilang. Apalagi dengan adanya suatu pemahaman bahwa Nabi Isa itu adalah sudah masih hidup, itu tidak ada berpengaruh pada beliau. Karena pada kenyataannya memang tidak ada Nabi Isa itu hidup di langit, itu dia. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita mempercayai itu adalah bagian dari syirik. Karena yakulani to'am, ya, beliau itu dulu biasa makan, berarti sekarang juga masih makan kan? Atau ibadah katanya, laukana Musa wa Isa hayain lama wasema ila itibai. Andaikan Musa dan Isa alaihissalam itu hidup dia, mau tidak mau dia harus taat padaku. Harus beribadah, harus berdoa, harus dia mengamalkan ajaran-ajaran Islam dan sebagainya. Nah, ini tidak ada kekecualian, walaupun beliau sudah dikatakan anak Allah dan sebagainya, tetapi Rasulullah SAW mengatakan, andaikan Musa dianggap masih hidup dan Isa pun masih hidup, mau tidak mau dia harus itaat kepadaku. Dia harus menjadi muridku, menjadi umatku. Tetapi tidak mungkin, karena yang sudah wafat itu sudah tidak mungkin lagi. Nah, beliaulah yang di akhir zaman ini, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, seluruh agama itu harus menerima kebenaran dan pendakwaan beliau. Bagaimana Rasulullah SAW di dalam Al-Quran pun telah disampaikan bahwa kewafatan Nabi Isa, lalu dalam peristiwa Mi'raj juga menjadi bukti bahwa Nabi Isa telah wafat. Jadi kalau misalkan kita masih meyakini bahwa Nabi Isa itu masih hidup, artinya kita mengingkari atau tidak beriman, tidak menyetujui dari Al-Quran dan dengan itu mengingkari Al-Quran dan mengingkari daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa yang telah beliau sampaikan seperti itu. Namun perlu kita ketahui juga bagaimana pandangan Hazrat Masih Maud alaihissalam itu terhadap wujud Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan bahwa beliau sangat luar biasa, ya, dari segi pengorbanannya, dari segi perjuangannya, dan dari segi kejujuran dan akhlaknya itu sangat luar biasa. Bahkan beliau sangat memuji Hazrat Isa alaihissalam itu. Dan beliau adalah diutus ke dunia ini hanya karena berkat daripada Rasulullah SAW. Dan beliau menyatakan bahwa aku mendapatkan banyak wahyu, mujizat-mujizat dan segala pertolongan Tuhan yang jauh lebih banyak daripada Nabi Isa alaihissalam dulu. Itu hanya karena keberkatan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalau tidak karena beliau itu saya tidak punya ada arti apa-apa dalam hal ini. Jadi beliau karena adalah sebagai panutan dan sebagai khataman nabiyin dari seluruh para nabi. Nah, keberkatan itulah yang berkat aku mengikuti beliau itulah bahwa aku lebih baik daripada umat-umat yang ada di dalam sebelum Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di dalam buku itu juga disebut bahwa beliau adalah Hazrat Masih Maud alaihissalam itu adalah khatamul khulafa di dalam Islam, sedangkan Nabi Isa itu khatamul khulafa dalam umat Nabi Israel. Itu khatamul khulafa itu apa itu? Begini, khalifah itu kan jansin, khalifah itu successor, penerus. Jadi setiap nabi yang membawa syariat itu kemudian dilanjutkan oleh nabi-nabi yang ditunjuk oleh Allah SWT sebagai nabi mustaqil itu, yang dipilih langsung. Nah, jadi mereka itu yang menghidupkan dan mengamalkan lagi, mengingatkan semua syariat Nabi Musa ataupun nabi-nabi yang sebelumnya. Tetapi Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah syariat yang terakhir dan nabi yang terakhir itu. Tapi beliau mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang ingin dicintai oleh Allah, ikutilah aku dan kau akan dicintai. Nah, ini artinya itba' fi rasul itu adalah satu syarat, ya, bahwa untuk mendapatkan suatu derajat martabat sampai kepada soleh, sidik, syuhada dan kenabian, itu tidak ada jalan lain kecuali itba' fi rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Ya, dikatakan wa may yabtaghi ghairil islami dinan falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengharapkan agama selain daripada Islam, itu tidak akan terima. Di akhirat itu sangat merugi. Jadi kalau Mirza Ghulam Ahmad katanya membawa ajaran baru, agama baru, itu otomatis tidak akan diterima dia. Tetapi beliau meyakini bahwa satu-satunya agama yang hidup, yaitu yang dibawa oleh Al-Quran, yang ditetapkan oleh Al-Quran itu. Dan Nabi Muhammad SAW adalah junjungan yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih itu. Nah, keberkatan beliau memang abadi. Jadi dengan mengikuti itulah Allah memperlihatkan bahwa aku mendapatkan mujizat, wahyu, dan pertolongan-pertolongan, tanda-tanda ilah yang begitu banyak, yang lebih banyak daripada yang diperlihatkan pada nabi-nabi terdahulu.
Jadi beliau tidak pernah menunjukkan suatu keunggulan daripada nabi-nabi yang lain. Beliau mengagumi Nabi Isa alaihissalam juga dan menjunjung tinggi Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Secara harfiah khatamul khulafa ini artinya apa, Pak? Nah, jadi antara khalifah-khalifah penerus daripada nabi-nabi terdahulu, beliaulah di zamannya itu yang terbaik. Ya, khatamul khulafa untuk Nabi Musa. Dan aku ini adalah khatamul khulafa untuk di zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi seorang yang dipilih. Karena tidak ada yang dipilih itu kecuali Allah Ta'ala mengutus sendiri. Makanya beliau diutus oleh Allah SWT sebagai mujaddid dulu. Kemudian sebagai Imam Mahdi. Dan kemudian Isa alaihissalam itu juga. Nah ini pengangkatan itu bukan kehendak dan atas pernyataan beliau sendiri. Tetapi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dengan perantaraan wahyu itulah beliau dinyatakan. Dan itu pun sesuai dengan nubuatan-nubuatannya. Ya. Ada tandanya dikuatkan oleh gerhana bulan dan matahari. Itu ada dalam Taurat, dalam Injilnya juga ada. Penyakit pes juga ada, gempanya juga. Ya kan? Nah ini artinya tidak serta-merta beliau mendakwakan begitu. Tetapi dikatakan bahwa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin dari semua Ahmad. Jadi mentasdikan, menggenapkan segala yang dahulu. Baik dalam Taurat, Injil, Quran, hadis, ada dia nubuatannya. Dan kemudian yang diberi kabar suka, nah ini yang namanya Ahmad. Jadi mubasysyiran itu bukan hanya kabar suka, tapi memberikan peringatan juga. Basyiran wa nazira. Ya, jadi beliau itu dui fungsi. Ya, memberikan peringatan juga dan memberikan juga kabar suka kepada umat manusia. Baik. Selanjutnya di sini sedikit disinggung berkenaan dengan ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ya. Bisa Bapak jelaskan secara ringkas mengenai Hazrat Maryam ini dan bagaimana pandangan Hazrat Masih Maud terhadap beliau? Ini juga sangat unik ya. Ketika beliau bukan artinya terlahir sudah kodratnya, beliau mendapatkan putra itu tanpa ada hubungan antara suami istri. Ketika beliau hamil itu, maka untuk menjaga citra dan karisma daripada Siti Maryam itu, maka Yusuf alaihissalam menawarkan diri ya untuk menjadinya suami, walaupun beliau sudah berkeluarga dan sebagainya. Tetapi di sini adalah menjaga daripada kehormatan daripada Siti Maryam. Sebab bagaimanapun juga Al-Quran sendiri mengakui ya di dalam surah At-Tahrim bahwa tanda mukmin yang sejati ada dua. Ya, wanita Imran dengan itu dia. Ya, jadi pada Siti Maryam. Nah, Maryam inilah sebagai tanda mukmin yang sempurna yang sejati. Karena apa? Dia berhasil dalam menjaga kesucian diri. Ya, kalau itu kan ketaatan dan kepatuhan walaupun dia di tengah keluarga daripada Firaun yang begitu zalim dan sangat berkuasanya. Nah, dua wanita inilah yang dijadikan suri teladan. Ya, jadi Hadrat Masih Maud itu menjunjung tinggi Siti Maryam ya, dengan kondisi yang demikian disebut-sebut dengan Yusuf. Sebetulnya Yusuf itu yang suami daripada Maryam itu pun mempunyai anak dari situ, menjadi saudara-saudara yang berbeda itu dari istrinya ya. Tetapi di sini pun jadi pernikahan yang poligami itu dilakukan oleh Yusuf itu adalah untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan daripada Siti Maryam. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita dalam episode kali ini. Terima kasih dan jazakumullah terhadap paparan-paparan yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami dengan narasumber berkenaan dengan buku Bahtera Nuh dari halaman 25 hingga halaman 27. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.